Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa manih taba bihadyihi amal ba'du. Shallu ala nabi. Salam sejahtera buat saudaraku dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel saya yang akan memberikan pengetahuan, semoga bermanfaat untuk sedulur-sedulur semuanya. Amin. Dan jangan lupa, sebelum menyimak apa yang akan saya ulas, saya mohon dukungannya supaya pencet tombol subscribe supaya saya lebih semangat lagi membuat acara-acara yang selanjutnya, dan supaya sedulur-sedulur tidak ketinggalan di acara yang akan saya buat selanjutnya. Di sini akan saya ulas mengenai yaitu iri dengki. Iri dengki itu pasti bisa saja mengenai siapa saja orang yang tidak tahu menau, tahu-tahu kok ada orang yang menyalahkan. Itu artinya dari luar ada serangan orang yang merasa iri atau dengki dengan kita atau dengan apa yang kita lakukan. Dia merasa tidak bisa seperti kita, makanya dia yaitu menyikapi apa yang kita lakukan itu baik, tapi menurut dia tidak bisa seperti kita, lalu menyerang dengan iri dengkinya. Maka di sini akan saya gambarkan supaya orang bisa membawa diri, bisa mengendalikan dirinya, tidak mempunyai hasrat iri dengki kepada orang lain, dan bahkan mungkin saya hadir di konten-konten saya di YouTuber, bisa saja orang membuli atau menyerang saya dengan kata-kata kowe ki sopo, ora artis, ora kiai, ora orang penting. Itu bisa saja terjadi menyerang saya. Dan ini ande-ande, walaupun belum ada perkataan seperti itu, tapi saya mendahului untuk mengantisipasi hal-hal
orang yang menyikapi saya seperti itu. Kalau Anda bertanya kowe iki sopo, kok iso tutur, ya itu saya ambil dari kepribadian saya karena saya terbiasa memberikan kultum, lalu itu saya anggap sebagai fak saya. Karena fak saya di situ, maka kepribadian saya mengangkat untuk saya salurkan di YouTube supaya semua sedulur-sedulur masyarakat luas bisa mencerna bagaimana baiknya dan bagaimana buruknya. Dan mungkin saja juga terjadi kok seperti orang baik. Ya tentu akan saya jawab. Kalau seperti orang baik, saya sudah biasa melakukan sebagai imam taraweh atau imam musola itu saya lakukan. Makanya saya melakukan kebaikan ini untuk bisa di tengah-tengah masyarakat. Kalau Anda menyikapi saya dengan baik, insya Allah mudah-mudahan akan menjadi baik-baik saja. Kalau Anda menyikapi saya dengan tidak baik, tentu saya juga punya jawabannya. Karena saya sebagai musafir atau saya terus berjalan dan saya tidak membatasi perjalanan saya, dan saya akan syiar sebagai itu bekal saya untuk mengedukasi masyarakat supaya bisa terarah jalannya lebih baik lagi. Itu harapan saya. Makanya kalau panjenengan sampean tangklet saya sopo, ya itulah saya jawab. Saya adalah musafir yang terus berjalan tanpa batas. Itu jawaban saya. Dan saya akan berkreasi apa saja selama apa yang saya lakukan itu untuk kebaikan. Dan mengenai iri dengki itu sendiri bisa saya contohkan dengan keluarga. Misalkan kita berumah tangga lalu memiliki buah hati atau anak, lalu anak kita mulai bersekolah dan pikirannya semakin mengerti, tahu persaingan lingkungan atau dalam pergaulan itu harus menyesuaikan seperti apa. Ya tentu saja kadang-kadang anak menuntut suatu
teman-temannya bisa beli kendaraan, terus anak minta kendaraan, tapi kita belum punya uang. Ya tentu kita diberi PR, dan PR itu selesainya kapan juga kita tidak tahu. Makanya kalau anak meminta terus kita belum punya, ya semoyo. Itu namanya iri dengan orang lain yang sudah lebih dulu punya, lalu keluarga kita belum punya. Ya itu yang terjadi adalah ingin seperti mereka-mereka. Dan itu belum lagi kalau istri kita misalkan sebelah bisa beli palabula, bisa beli kulkas, bisa beli TV, mesin cuci. Maka yang terjadi PR-PR ini kalau kita belum mampu pasti terasa berat. Dan kahanan ini kalau dirasakan itu ya semakin berat. Tapi alangkah baiknya kalau kita itu juga menanti keajaiban Allah itu, pertolongan Allah itu pasti ada. Entah itu kapan keajaiban datang, tapi kita juga harus dibekali selalu berusaha dan doa. Itu pasti kita bisa seperti mereka-mereka. Karena dari doa itu sendiri, kadang-kadang kita yang datangnya itu lebih dari belakang, tekone keri, bisa saja karena kita dari berdoa dan berusaha bisa mendahului mereka-mereka yang lebih dulu. Karena orang itu kalau sudah yakin dengan keyakinannya, di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin, tapi semuanya mungkin akan terjadi. Itulah sebagai contoh bagaimana sebaiknya menghadapi keadaan yang sifatnya itu membuat iri, membuat dengki. Tapi alangkah baiknya kalau rasa iri dan rasa dengki itu tidak kita gunakan sebagai senjata untuk menekan yang belum saatnya atau belum mampu membeli. Ya ada angan-angan bisa dipending dulu, lalu setelah ada baru kita menuruti apa yang menjadi keluarga inginkan. Insya Allah pengetahuan ini bisa mengedukasi masyarakat luas supaya lebih introspeksi mengaca diri sebelum ada persiapan, bisa memfending masalah, lalu setelah ada sesuatu persiapan yang dirasa cukup, musyawarahkan dengan keluarga, mudah-mudahan semuanya akan teratasi dengan
keyakinan kepada keajaiban yang membuat hidup, atau yakin keajaiban yang maha kuasa. Demikian dulu mungkin yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.